Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Feels like a nightmare that's painful me. Don't stop, I want to die too fast. Remember. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asri Kulak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid karena remote kita, dan di sini kita bakal berhadapan dengan Levante di pertandingan ke-11 kita di La Liga. Jadi ya sejauh ini kalian bisa lihat ya, di episode sebelumnya saya udah jelaskan bahwa kita masih tetap melanjutkan win streak kita dan sampai saat ini belum terkalahkan sama sekali, entah itu di Liga Champions ataupun di La Liga. Jadi untuk musim kelima ini sangat-sangat bagus tentunya karena diawali dengan sangat permainan Madrid itu sangat stabil, konsisten untuk di belasan pertandingan terakhir ini. Ini udah masuk ke pertandingan ke 11 ntar melawan Levante ya. Oke, jadi kita cek dulu berita hari ini mengenai ya Spanyol ini. Oke, jadi kita kayaknya udah nggak usah lama-lama lagi, kita langsung gas aja ke tanggal 28. Ini adalah pertandingan terakhir kita di bulan Oktober, dan next episode kita udah masuk ke bulan 11 November ya, dan bakal melakukan lagi pertandingan UCL untuk matchday keempatnya. Dan kita cek lagi berita. Oke, next step on Madrid title, masih tetap luar biasa mainnya Madrid, dan semoga kali ini juga kemenangan kita masih tetap berlanjut. Jadi kita bakal dijamu oleh Levante dan saya bakal pakai baju yang alternatif aja, warna hijau ya. Oke, dan kita masuk lagi di sini. Saya bakal pakai Luka Jovic tentunya, dan Kylian Mbappe tentu masih tetap masuk. Dan Vinicius Junior saya bakal ganti dengan Asensio karena cukup kelelahan juga. Takefusa Kubo bakal masuk, dan Varane kita ganti dengan Eder Militao. Eder Militao kita masukin, dan ganti juga nih si Delik, dan masukin Lisandro Martinez. Kemudian Alexander Arnold tentunya bakal main, dan Hakimi juga out di sini. Dan mungkin untuk gelandang camp kita masukin Donny van de Beek. Kayak Havertz kayaknya nggak bakal main hari ini, jadi kita naikin aja Oscar dan Dani Ceballos juga. Untuk Rodrigo sendiri kita turunkan aja dulu, naikin mungkin Bruno Winter ya. Donnarumma out juga dulu ya, Oscar. Oriozola juga kayaknya nggak bakal main, kita naikin aja. Oh, ini aja si Rodrigo nya naik. Oke, jadi itu dia aja, dan kapten saya percayakan untuk Eder Militao, dan juga kita langsung ke saja. Ini Mbappe bakal terus main sih apapun yang terjadi. Oke, let's go. Ya, dan nampaknya ini pemain-pemain kita udah mulai cukup kelelahan juga ya. Kalian bisa lihat dengan stamina tadi itu agak cukup berkurang memang, karena memang jarak antara pertandingan sebelumnya dengan pertandingan hari ini cukup dekat. Dan seperti kayak pemain-pemain seperti Vinicius memang yang itu kayak larinya gitu loh, yang selalu mengandalkan kecepatan di sayap, lari ke depan, lari ke belakang untuk membantu defense dan juga penyerangan. Itu memang sangat-sangat mudah untuk kelelahan. Kemudian juga kayak Rodrigo itu yang di sisi kanan ya. Dan untungnya kita punya Takefusa Kubo ya untuk jadi backupan. Jadi nggak kerasa banget kalau misalnya Rodrigo diganti dengan Kubo, itu dampaknya nggak ngaruh gitu loh. Nggak kerasa kalau Takefusa Kubo itu adalah pemain yang dengan lapis kedua, karena mempunyai speed yang bahkan saya bisa bilang lebih unggul dibanding Rodrigo-nya. Cuman mungkin si Rodrigo lebih unggul dari segi finishing mungkin. Dan kita lihat ya untuk Levante sendiri formasinya 4-4-2 dengan 2 striker, sama dengan Madrid juga 2 striker, tapi kita hanya punya satu CDM dan juga satu Cam, dan Donny van de Beek yang bakal mengisi posisi tersebut hari ini. Dan kiper dari Real Madrid saya pasang Andre Lunin tentunya, karena kalian bisa lihat Donnarumma cukup kelelahan. Reguilon, Martinez, kemudian Militao ya, kemudian juga ada Trent Alexander-Arnold, Asensio, Van de Beek, Takefusa Kubo, yang kita harap semua bisa tampil optimal hari ini. Ini dia squad dari Real Madrid. Memang sih ya agak kacau juga kalau misalnya nggak ada Rivas ya, aneh gitu loh. Mungkin bagi saya yang memang agak lumayan jarang melihat pertandingan sepak bola
Itu kalau misalnya pertandingan-pertandingan yang kurang penting itu saya jarang banget nonton ya, kecuali kalau kayak Liga Champions atau pertandingan-pertandingan final gitu. Pertandingan-pertandingan penentu itu sering banget saya nonton, tapi saya nggak benar-benar ngikutin gitu loh. Makanya banyak juga yang komen, "Bang, lu mesti lebih banyak nonton pertandingan sepak bola biar wawasannya makin luas gitu loh." Ya benar juga sih ya. Benar juga, dan saya mulai akhir-akhir ini semenjak jadi content creator juga, ya saya lebih usahain lagi untuk lebih menambah wawasan mengenai sepak bola biar enak juga gitu loh, biar ada jadi bahan obrolan juga kan, nggak cuman melulu ngobrolin soal pertandingan yang sekarang yang saya jalankan saat ini. Bisa aja kita ngomongin sesuatu yang terjadi memang di real life itu. Aduh, berbahaya banget ini. Bentar, fokus dulu ya, fokus dulu defense. Dan gila, Levante mainnya luar biasa bagus di awal. Oke, Andre Lunin aman. Karena jadinya bakal boring juga kan kalau misalnya nggak ada sesuatu yang dari real life yang kita bahas, apalagi kalau pertandingan-pertandingan yang lagi trending diperbincangkan ya. Oke, Luka Jovic sekarang. Waduh, berbahaya sekali Bung Rodri. Luka Jovic, no, Jovic, aduh. Ini berbahaya nih Levante nih. Mulai cukup menekan dia, Sergio Reguilon. Oke. Donny van de Beek. Rodri. Donny van de Beek coba flashing. Donny van de Beek, yes! Flashingnya luar biasa bagus. Gila. Ini kayaknya flashing terjauh kita sih. Wah. Donny van de Beek. Yang akhir-akhir ini semenjak kayak Havertz masuk, kita jarang banget mainkan dia, tapi gila kalian bisa lihat ya flashingnya itu. Luar biasa. Di pojok banget dan oh my god, gila banget tendangannya. Nice. Baru 2 gol di La Liga. Astaga. Tulos, Berik sekarang. Sangar ya. Oke. Sensio, aduh. Oh, jangan dibiarin. Ayo dong. Pelanggaran, aduh sit, apanya dong? Apanya yang pelanggaran? Alah, wasit nggak bener nih. Ya, mengenai wawasan sepak bola lagi ya kita bahas, itu memang benar-benar harus ditingkatin ya, karena memang ya real face ya, masalah real face tadi itu kalau misalnya saya nggak ngelihat pemainnya langsung di real life itu, foto aslinya itu mungkin nggak bakal kerasa kalau misalnya saya lihat. Oh, Lisandro Martinez, good job, good defense tadi. Mungkin saya nggak ngerasa kalau misalnya pakai face generic di FIFA kayak nggak ada bedanya gitu, karena ya saya nggak tahu muka aslinya kayak gimana. Beda halnya kalau misalnya saya tahu muka aslinya, kayak misalnya tuh Leo Messi. Siapa sih yang nggak tahu muka aslinya Messi kayak gimana? Terus dipakein generic yang kayak nggak ada miripnya sama sekali, wah itu kacau banget lah ya. Jadi saya cukup mengerti juga mengapa apa ya istilahnya, kalian mungkin yang penonton setianya CJM, kalian mungkin nomor satukan ini ya, menomor satukan real face. Itu real face adalah segala-galanya itu. Saya dari awal nonton CJM itu pasti dia selalu permasalahin masalah real face ya, karena memang nggak enak banget pak kalau misalnya lihat pemain yang nggak sesuai dengan wajahnya di real life. Oke, Rodri kayak ini sih, Lautaro Martinez juga kan belum dapetin yang benar-benar mirip. Semoga di FIFA 21 bakal berubah ya. Aduh, Luka Jovic, Sanchez. Masih ada banyak sih nih pemainnya FIFA yang belum ada real face. Oh, Eder Militao. Apalagi kayak pemain-pemain muda itu ya yang memang lagi naik daun saat ini. Kayak ini kan Erling Haaland belum tuh. Di sini nanti FIFA 21 pak baru real face.
Wah, 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 wah. Waduh. Nah, Eder Militao nice banget. Eder Militao mantap banget mainnya ya. Udah nggak diragukan lagi Eder Militao, salah satu center back terbaik kita saat ini. Luka Jovic kasih ke Marco Asensio sisi kiri. Balik lagi ke Luka Jovic, come on. Luka Jovic di tackle. Bukan sebuah pelanggaran kata wasit. Aduh, tolonglah, itu bukan sebuah pelanggaran ternyata. Sayang sekali, Bung. Luka Jovic coba syuting. Kylian Mbappe, come on. Oh, damn, ini masih berbahaya banget ini kalau cuma 1 gol doang yang kita bisa ciptakan ya. Oke, Arnold tenang dulu. Balik ke belakang aja. Lisandro Martinez kasih ke Rodri. Oke, Donny van de Beek kita mungkin coba lagi placing dari jarak jauh. Placing lagi dan terlalu jauh sepertinya. Donny van de Beek, ada Frans Manza. Aduh, namanya susah banget lagi. Kylian Mbappe, come on. Oke, Mbappe. Gocekannya Mbappe. Mantap banget. Kylian Mbappe, yes, 2-0. Udah aman nih kita. 2-0 Madrid. Dan lagi-lagi dicetak oleh siapa lagi kalau bukan pemain terbaik kita, pemain termahal, Kylian Mbappe. Kalian bisa lihat tadi gocekannya luar biasa bagus dan finishingnya sangat-sangat tenang dan akurasinya bagus banget sih. Wah, tipis ya, hampir aja ketepis sama kiper tuh. Tangannya ya, tangan kanannya. Ya, kayaknya udah top scorer nih. Kylian Mbappe udah mengalahkan Luka Jovic nih. Oh, masih sama ya, 12 gol. Oke, masih sama. Masih OP dia. Yang bentar lagi nih ratingnya naik ke angka 99. Yang udah kayak pemain editan aja itu, editan ya. 99. Saya jadi ingat main ini ya, main Winning Eleven dulu, zaman-zaman dulu itu kalau ada rating yang 99 itu kayak pemain editan aja cuy. Ada yang bahkan di atas 100. Pelanggaran lagi dong. Alah, cedera nih. Ah, sandiwara aja kayaknya nih si Berik. Aduh. Ini kalau cedera beneran sorry ya. Wah, saya nggak maksud sama sekali. Ini Eder Militao memang kayaknya iya sih agak menyentuh dikit, memang bukan nyentuh lagi, emang kena. Cukup keras memang. Kita lihat. Duh. Nah, ini bahaya nih teman-teman. Ada Rodri di sana. Tadi diselamatkan oleh Lisandro dan sekarang Rodri. Yes. Rodri lagi yang selamatkan cuy. Untung aja kita pasang di situ ya. Hampir aja kebobolan. Itu kalau nggak ada tadi Rodri sama Lisandro Martinez, itu udah kebobolan itu. 2 gol dari sudut yang sama. Rodri, come on. Rodri, come on. Ayo, Rodri. Luka Jovic. Kylian Mbappe. Kasih ke Takefusa Kubo. Ayo Kubo, come on. Takefusa Kubo kasih ke Donny van de Beek. Donny van de Beek coba syuting dari jarak. Donny van de Beek. Astaga, masih off target. Kirain tadi udah gol tendangan, ternyata enggak loh. Kalau gol tadi itu kan lumayan. Brace dia. Bisa jadi man of the match. Sayang sekali. Aduh. Itu tadi Mbappe itu dilanggar. Oke, kita lihat ya. Atletico masih aja menang dia 1-0 atas Girona ya. Kemudian Osasuna versus Valladolid, Malaga kalah 0-1 dari Athletic Club. Barcelona versus Valencia. Nah, ini nih, Barcelona versus Valencia. Bisa nih Valencia menang. Oke, kita lihat lagi, kita lanjut ke babak kedua, saudara-saudara. Sekarang Alexander Arnold kasih ke Takefusa Kubo, kemon Kubo. Coba lari Kubo, dan ada nomor punggung 6, siapa itu tadi namanya? Villalba. Oh, kartu kuning Ahmed Hegazi ya. Dan di Sandoval. Di sana ada Fransman, aduh siapa namanya itu? Oh, Rafael. Eder Militao, good job. Takefusa Kubo, sekarang kita coba Kubo. Yang melebar di sisi kiri, sekarang ada Sergio Reguilon. Kasih ke Rodri. Come on Rodri. Dijaga dengan cukup ketat pemain Madrid. Ada Luka Jovic. Rodri, Donny van de Beek. Kubo. Takefusa Kubo. Come on Kubo di shooting dan Kubo sekali lagi. Aduh, terjatuh dia. Takefusa Kubo, Alexander Arnold. Kasih ke Eder Militao tuh. Balik ke belakang dulu ada Lisandro Martinez.
Oke, November tanggal 5 Levante versus ini ya, Alaves ya. Rodri. Donny van de Beek coba placing dan nggak mudah tentunya mengulangi hal yang sama. Oke, Alexander Arnold balik ke Takefusa Kubo sekarang. Offside dong, aduh. What? Kirain tadi nggak offside tuh. Kita lihat ya. Alang, enggak sih. Aduh, tipis banget itu. Rodri kasih ke Kylian Mbappe sekarang. Ke Mbappe. Tuh, Asensio tuh. Crossing ke tengah. Mbappe, yes, Kylian Mbappe. Udah fake stop score dia. Mengalahkan Luka Jovic sekarang. Nice assist dari Marco Asensio. Good. Kylian Mbappe makin gacor aja nih pemain. Udah nggak ada lawan dia. Good. Mantap banget. Oke, 13 gol sekarang. Apakah hat-trick lagi dia hari ini? Rafael, Tuloc, Robert, Hegazi, Fransman, aduh namanya susah bet pak. Sanchez, crossing dia ada Lunin, good save Lunin. Asensio sekarang, kemauan Marco Asensio. Luka Jovic sekarang, kemauan Luka Jovic. Ke Jovic. Nah, Takefusa Kubo. Jovic di shooting. Jovic, yes! Masuk lagi dan sama golnya dengan Kylian Mbappe nih. Mantap. Luar biasa tadi. Wah. Good. Oke, Tuloc, Rafael, Sangare. Sangare atau Sangar tadi baca. Oke, Rafael lagi-lagi. Aduh. Oke. Offside ternyata. Tenang Madrid, nggak perlu takut. Kita udah unggul 4-0 jadi cukup aman. Regulan kasih ke Donny van de Beek sekarang. Oke, Luka Jovic. Aduh. Franz Manzanara ya. Rafael. Alah. Takefusa Kubo sekarang. Rodri. Oh, tidak. Luka Jovic. Nah, kasih ke offside. Aduh. What? Ya, kalau gitu kita ganti pemain aja nih. Offside ya, astaga. Oke, saya bakal kasih masuk apa ya, Dani Ceballos mungkin ya, ganti Van de Beek nih. Ya dah, ganti aja. Kemudian juga Asensio apa kita masukin Vinicius nih? Gak usah lah, mungkin full mainkan Asensio aja biar Vinicius bakal pulih nanti ya, full stamina nanti di pertandingan selanjutnya. Oke, itu aja mungkin. Donny van de Beek out dulu, kita masukin Dani Ceballos. Hegazi. Luka Jovic sekarang. Dani Ceballos. Kylian Mbappe. Walah. Luka Jovic. Aduh. Tuloc. Sanchez, aduh lolos dia, Tuloc lagi-lagi.
Rafael. Tinggi banget nih pemain. Kubo, aduh. Villalba. No, oke, Lunin, nice. Dani Ceballos kasih ke Rodri sekarang. Aduh, harusnya Dani Ceballos yang lari tuh. Stamina baru kan, tag bisa Kubo, come on. Kubo. Aduh. Arnold. Let's go. Mbappe. Aduh. What? Luka Jovic, yes. Balik lagi Thompson, Luka Jovic. 5 gol dari Madrid ya. Waduh, itu tadi kacau sih. Tuh kalian bisa lihat kipernya malah terdiam. Astaga. Waduh. Oke, Luka Jovic 14 gol di La Liga, jadi udah meningkat lagi nih golnya. Rafael kasih ke Franz Robert. Udah 5-0 sekarang guys. Masih aja Real Madrid membuat lawannya terbantai ya. Waduh. Sandoval. Oke, Villalba. Sanchez. Wah, penalti, aduh. Lisandro Martinez. Kartu kuning. Aduh. Walah. Ini kita diuji kita nih. Untuk lebih. Nah, astaga, udah kebaca padahal. Udah kebaca. Saya bener-bener nunggu. Dia, ini kepalanya itu, kepala pemainnya pada saat dia menang tadi di detik-detik terakhir itu. Lihat arahnya ya, tapi masih belum bisa ditepis sama Lunin. Padahal udah kebaca loh. Wah, kalau Donnarumma kayaknya tadi ketepis itu. Ya elah. Gol balasan dari Levante. Dari titik putih. 1 gol di La Liga. Oh my god. Oke lah, kita ganti pemain lagi nih. Ini ya, mungkin Arnold kita istirahatin aja ya. Masukin Bruno Winter. Kemudian mungkin apa nih, Asensio kita ganti aja kali. Biarin aja Vinicius masuk dulu 5 menit akhir ya. Oke. Oke, 5 menit terakhir. Luka Jovic sekarang. Oke, Vinicius kasih ke belakang dulu. Lisandro Martinez yang kena kartu kuning, boy. Wait, bahaya banget itu. No. Nah, gitu dong, penalti. Baru aja kita di apa ya, Levante dikasih hadiah penalti sama wasit, sekarang Madrid lagi dikasih hadiah penalti. Melanggar Dani Ceballos sih. Saya bakal coba tendangan di tengah nih ya. Saya nggak pernah kayaknya ini penalti di tengah. Kita coba di tengah ya. Astaga. Gagal dong. Gagal, kebaca cuy. Regulan sana Mbappe dan udah menit 90 ya. 4 menit. 4 menit ada time sekarang. Bola dikuasai oleh 2 Mena ya. Kasih ke tengah, di sana ada Rodri, good job. Vinicius, ayo dong. Vinicius Junior.
Luka Jovic, balik lagi ke Vinicius. Kita coba counter attack yang cukup cepat dari Real Madrid. Vinicius Junior sekarang. Vinicius, masih Vinicius. Vinicius Junior dan tendangannya keras sekali. 6-1 Real Madrid. Gila, kalian lihat tuh tendangannya Vinicius. Luar biasa. Keras banget tendangannya dan ya mirip-mirip sih dengan golnya yang sebelumnya di episode sebelumnya ya. Oke, 4 gol di La Liga. Vinicius Junior. Kita mulai lagi. Dan itu dia, full time whistle. Nice, Real Madrid kembali unggul. Good job. Kembali memenangkan pertandingan dan ya. Kayaknya sih man of the match Mbappe lagi tuh. Atau Luka Jovic ya? Luka Jovic kayaknya ya. Rodri ternyata, oke udah berapa kali nih? 2 kali kayaknya di pertandingan sebelumnya Rodri juga menjadi man of the match, 9,5 juga kayaknya angkanya. Kita lihat ya dari segi shot, Madrid menang shot 15 kali tuh. Ada shot 15 kali, kemudian Levante 6 kali. Dari segi on targetnya itu ada 11. Kemudian dari segi position kita lihat 53% untuk Real Madrid dan bagus banget. Kita lihat untuk player ratingnya keseluruhan ya. Di sini ada Milito 83, Rodri 95, Luka Jovic dan Mbappe sama 95 ya. Walaupun, sama-sama 2 gol ya, Kylian Mbappe dan Luka Jovic. Oke, bersaing banget ya di posisi top skor. Oke, kita advance saja dan kita lihat ini Atletico Madrid menang 2-0. Aduh, Barcelona belum ada skor dengan Valencia. Oke, dan layoutnya udah berubah lagi jadi UCL lagi ya. Jadi next di tanggal 1 November kita bakal berhadapan dengan FC Bayern Munchen lagi. Dan semoga menang lagi. Oke, kita cek dulu. Madrid increase their winning streak to 11 games. Jadi sudah 11 game ini kita menangkan. Dan wow, sangat luar biasa untuk musim akhir kita, akhir musim ini. Musim terakhir ya maksudnya. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode kali ini. Thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis. Dan kita ketemu, bentar, kita belum cek ya. Aduh, ini nanti saya dikritik lagi nih. Karena kalian bilang kalau misalnya abis pertandingan bang itu harusnya klasemennya kita liatin ya. Bener juga sih sebenarnya. Kita liatin klasemen sementara dulu. Oke, kita lihat dulu klasemen sementara di La Liga. Ini dia ya. Kita punya 11 kali kemenangan. 11 kali pertandingan juga. 33 poin. Dan gol kita ada 49 ya. Kalian bisa lihat kebobolan cukup banyak juga, 9. Atletico de Madrid, Barcelona masih tetap di posisi ketiga. Sevilla, Real Betis, Valencia. Kita lihat posisi terbawah ini ada Malaga, Girona, Osasuna sama aja sih, gak ada yang berubah. Nah ini nih yang dari segi top scorer ya, kita lihat dari segi top scorer ini kalian bisa lihat ya. Aduh salah, bukan di sini. Kita R2 dulu, R2 lagi, R2. Nah ini dia, Luka Jovic dan Kylian Mbappe udah di posisi kedua ya. Wow, tapi lebih unggul Jovic sih sebenarnya karena 9 match, 14 gol. Gila. Aduh, masih di posisi ketiga sih Gunhan ya. Aduh, kayak Havertz sudah di posisi ke-7, guys. Sayang sekali. 9 gol ya, ini udah naik line by line. Lukaku, Miguel juga. Pemain Valladolid nih. Cukup banyak dia juga ya. Kalau asis kita lihat asis kita masih Mbappe. Wah, ini nih kalau asis kita menguasai nih. Top 4, Mbappe, Jovic, Rodri, kayak Havertz. Wah, gila banget Mbappe asisnya 13 loh. Bahkan ngalahin golnya ya. Sama dong. Sama 13 gol juga. Waduh. Oke, jadi itu dia aja ya. Thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.